Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Nabila. Saya mahasiswi Unwal Songo Semarang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Kimia dengan NIM 210803617. Di video kali ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas ujian akhir semester studi Al-Quran. Berikut videonya. Baik, yang pertama ada Quran Surat Al-Alaq ayat pertama tentang fenomena pendidikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam kitab tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa ada kata ikro yang berasal dari kata qara'a. Kata tersebut berarti menghimpun, tetapi bila kata tersebut disatukan, menghimpun tersebut berarti membaca. Surat ini memuat keterampilan bagi manusia yang dapat dikembangkan untuk pendidikan selanjutnya seperti kata membaca tersebut. Nah, sejak pertama kali turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk membaca. Karena membaca sendiri memiliki banyak sekali manfaat dan tujuan. Salah satunya adalah memperoleh informasi. Dan membaca juga merupakan awal mula kita sebelum memulai pendidikan untuk jenjang selanjutnya. Nah, Allah menyuruh kita untuk membaca agar kedepannya di masa yang akan datang, kaum umat-umat Nabi Muhammad itu tidak bisa dibodohi oleh kaum Quraisy. Kemudian yang selanjutnya adalah fenomena biologi yang terkandung dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Yang artinya kami menjadikannya air mani yang disimpan di dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa air mani adalah zat cair yang berasal dari tulang selangka dan pusar dari seorang laki-laki, yang awal letaknya berasal dari tulang punggung, sedangkan perempuan letak awalnya di tulang dada, yang selanjutnya berproses secara alamiah di dalam rahim dengan bentuk segumpal darah yang memanjang. Dalam ayat ini terdapat proses biologi, yaitu proses penciptaan manusia, dan sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang telah menciptakan manusia sehingga manusia dapat lahir ke dunia. Begitupun manusia diperintahkan oleh Allah untuk mengetahui proses penciptaannya melalui surat ini agar manusia tersebut tidak sombong nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah fenomena kimia yang terkandung di dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi berkata bahwa secara umum zarroh adalah sesuatu terdikit ataupun terkecil. Kemudian kata zarroh di sini secara ilmu kimia adalah atom. Nah, atom merupakan partikel penyusun dari suatu zat ataupun senyawa. Kemudian Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa jika manusia mengerjakan kebaikan apapun, sedikit apapun atau sekecil apapun, niscaya akan mendapatkan pahala. Kemudian yang selanjutnya adalah fenomena fisika yang terkandung dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Berdasarkan tafsir Kementerian Agama bahwa apa yang terjadi kepada semua makhluk telah ditetapkan oleh Allah. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, yaitu suatu sistem atau ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam ayat ini disebutkan kata ukuran
yang masuk ke dalam ilmu fisika. Nah, maka dari itu kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ukurannya. Begitupun apa yang terjadi kepada kita, maupun itu masalah besar, masalah kecil, atau apapun yang terjadi, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai manusia harus lebih bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ialah fenomena matematika di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a, yang artinya adalah dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Berdasarkan tafsir Jalalain adalah mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun berdasarkan tahun Samsiah. Tetapi bila berdasarkan hisab tahun Komariah ditambah 9 tahun. Dan sesuai dengan firman selanjutnya yaitu ditambah 9 tahun dalam tahun Syamsiah yaitu 300 tahun dan tahun Komariah yaitu 309 tahun. Nah, ayat tadi membahas tentang seorang pemuda Al-Kahfi yang tinggal di dalam gua selama 309 tahun. Oke, berdasarkan ayat tadi seperti yang kita ketahui ada unsur tambah-tambahan yang termasuk ke dalam salah satu ilmu matematika yang sering sekali kita jumpai. Begitu pula Allah sudah memerintahkan kita untuk mengetahui dan mempelajari ilmu matematika. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Islam mengajak umatnya untuk mempelajari ilmu matematika. Kemudian yang selanjutnya adalah fenomena teknologi informasi yang terkandung dalam Quran surat Ar-Rahman ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya adalah, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu mampu menembus penjuru langit dan bumi maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menegaskan bahwa mereka tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban serta akibat-akibatnya. Sejatinya Allah sangat menentang golongan jin dan manusia yang durhaka jika mereka ingin melarikan diri dari pertanggungjawaban dan juga siksa yang menimpa mereka itu. Begitu pula dalam ayat ini memberikan isyarat kepada manusia bahwa mereka tidak mustahil untuk menembus langit bila ilmu pengetahuan, kemampuan, dan teknologinya memadai. Nah, yang terkandung dalam ayat tersebut ialah Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan research dan juga eksperimen dalam hal apapun, termasuk teknologi informasi yang tadi sudah disebutkan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat ke-33. Sejatinya perkembangan teknologi yang berpegang pada Al-Quran seutuhnya memberikan dampak yang sangat positif dan juga tergantung dari diri kita bagaimana memanfaatkannya, menyikapinya. Diharapkan kemajuan teknologi yang terjadi sekarang ini menjadi batu loncatan kemajuan bagi umat Islam. Itu dia video yang dapat saya sampaikan kali ini kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pelafalan, pengertian, ataupun informasi yang terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.